Jadi padi memang menguning. Oh, padi memang menguning. Tetapi langit itu tetap biru. Tetap biru. Hari ini stigma daerah kita sebagai daerah yang tertinggal terbelakang itu kan masih melekat. Oke. Padahal kita punya figur-figur penting, figur-figur yang punya kemampuan, kapasitas di skala nasional yang mampu, kemudian jika diajak kolaborasi, kerjasama, itu mampu menghadirkan perubahan. Dalam diklat kemarin, Bang Ketum kita, Bang Ahmad Yohan, sudah berpesan bahwa kader PAN yang hari ini memiliki amanah tanggung jawab duduk dia sebagai anggota DPRD dalam skala provinsi maupun kabupaten atau kota, kemudian yang menjadi kepala-kepala daerah, wajib melakukan sesuatu, wajib mengimplementasikan program. Tolak ukurnya apa? Apa yang sudah dilakukan, apa yang diperbuat harus dipublish di media-media. Oke. Agar apa? Masyarakat tahu bahwa kader PAN itu bekerja. Nah, itu tadi alasan saya kemudian kenapa bergabung di PAN. Saya melihat adalah sentuhan baru yang dilakukan oleh salah satu tokoh politik Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Bang Ahmad Yohan. Harusnya tokoh-tokoh politik NTT yang muda-muda maupun para pemangku kebijakan juga harus mampir di politik gagasan di sini, agar kita uji gagasan mereka. Ya, gagasan tuh perlu diuji, harus diadu. Oke, jadi saudara semua, ini katong sudah narsum ya, narsum perdana, dapur nama Kakak Gulam, kayak gitu ya. Mungkin kalau di pilkada sebelumnya ya, pilkada belum sampai setahun juga mungkin pernah lihat beliau pun wajah. Dan ini waktu ada perdana di Beta Pum Podcast, Polgas, politik gagasan, minimal punya gagasan ya. Ini katong pumi warna biru, betul baju warna biru. Ini sontau waktu datang nih sebagai aktivis kah, sebagai kader baju sontau. Tapi katong teman lama, katong bakeringat kupang panas mati pung. Katong pung studio belum ada AC. Siap Om Edri. Siapa tahu habis podcast dan Om Gulam katong punya AC bisa di katong pung ruangan. Oke, thank you Kakak Gulam. Siap, selamat sore Om Edri. Mau ngobrol-ngobrol, kotong diem terus nih Bapak di Jakarta terus. Siap. Ngapain saya di Jakarta Kak? Ampun, di Jakarta kesibukan hari ini ya mau melanjutkan studi. Oh lanjut studi S3 menuju S2 Om Edri. Oh, siap. Om Edri apa kabar Om Edri? Begini Siap. Ini hari beta pilek agak batuk, jadi sorry kakek. Tetap mengawal gagasan di NTT. Tetap mengawal gagasan di NTT katanya. Mantap. Si pengawal gagasan karena ada pung nama podcast itu politik gagasan. Dan hari ini kakak kotong di Tropia. Siap. Ya, kotong di Tropia. Air mineralnya tanpa merek. Siap. Belum ada merek di sini, semoga nanti ada yang kasih iklan. Amin. Ini tempat. Oke, beta pikir langsung Siap, atau kakak mau spill sedikit kakak nih siapa dan kesibukannya apa saja biar beta punya pemirsa Polgas TV ini tahu. Baik, selamat sore Om Edri, selamat sore pemirsa penonton setiap politik gagasan. Kanal YouTube channel politik gagasan sering beta lihat atau nonton Om Edri. Dari beberapa podcast yang kemudian ada gagasan-gagasan yang hadir di ruang-ruang publik, ruang-ruang media sosial, memberikan sumbangsi ide maupun gagasan bagi pembangunan dalam konteks Nusa Tenggara Timur. Bagaimana membangun Nusa Tenggara Timur ke depan yang menjadi lebih baik. Saya pikir kanal YouTube channel ini menjadi ruang bagi anak-anak muda, bagi orang-orang yang punya gagasan. Jika tidak memberikan sumbangan dalam bentuk yang lain, minimal memberikan sumbangan ide atau gagasan untuk pembangunan daerah kita tercinta. Jadi bagi saya, semua orang punya kapasitas, semua orang punya hak, semua orang punya kesempatan untuk memberikan sumbangsi terhadap pembangunan di NTT. Karena merasa memiliki menjadi manusia Nusa Tenggara Timur itu adalah dibuktikan dengan keterlibatan aktif. Ya, apapun itu latar belakangnya, baik itu dia memiliki ide, memiliki sumbangsi dalam hal materi, dalam kebijakan maupun program, tujuannya satu, untuk bagaimana membangun Nusa Tenggara Timur yang kita cintai ini menjadi daerah yang lebih baik ke depannya. Begitu. Sekilas tentang saya Gulam Bahri, kemudian anak Kupang asli, lahir dan besar di Kupang, kemudian meniti pendidikan dari SD sampai SMA di NTT, di Kupang terutama. Kemudian setelah itu saya melanjutkan studi S1 di Universitas Muhammadiyah Malang, di Kota Malang, Jawa Timur. Kemudian sempat kembali ke Kupang, kemudian hari ini lagi berjuang kembali untuk melanjutkan atau meniti pendidikan di strata S2. Strata S2
Insya Allah kemudian jika tidak ada aral melintang, saya akan melanjutkan studi di Universitas Indonesia di UI. Fakultas Hukum juga. Kita sekalipun baju biru hari ini, tapi kita mau jas kuning dulu. Siap ini. Ini tidak kebetulan ya, mic-nya biru, ini biru, semua biru ini, makanya nanti kita mau tanya yang biru-biru ini. Ya siap. Oke kakak, jadi memang podcast kita ini kan politik ya. Jadi sudah pasti kita akan bicara-bicara terkait dengan politik. Dan bagi kami, politik itu bukan musiman kak. Ya, politik itu sepanjang kita punya kehidupan kita di Indonesia, negara demokratis ini, itu tetap kita ada di dalam politik kakak. Nah, jadi memang sebelumnya kita sudah ngobrol-ngobrol ya. Kita ngobrol-ngobrol terkait dengan politik naik kelas kakak. Nah, itu yang mungkin topik, bukan mungkin, tapi itulah topik yang akan kita bahas. Bagaimana politik naik kelas. Dan ada beberapa hal yang kami mau tanyakan, itu adalah sudut pandang anak muda melihat konfigurasi politik nasional hari ini. Nah, itu kita ingin tanya. Karena kebetulan kakak punya jurusan di S1 Malang itu apa? Hukum juga. Oh, hukum jadi juga linear ya? ke S2 -nya. Oh, linear ke, oke, baik. Di politik hanya kemudian ya itu tadi awalnya dari hobi. Oh, dari hobi. Jadi kemudian menjadi hal yang sering saya berkecimpung di dalamnya. Oke. Jadi baik pemirsa politik gagasan, ini pertanyaan berat dari Kak Edri ini dengan tema hari ini politik naik kelas. Tadi pertanyaannya bagaimana sebagai anak muda melihat konfigurasi politik nasional hari ini dari sudut pandang kami anak muda. Sebelum saya berbicara lebih jauh, kalau kita melihat hal yang konkret yang nyata terlihat hari ini, bagaimana peranan anak muda, kelompok milenial, Gen Z, begitu berperan aktif dalam konfigurasi politik nasional Indonesia hari ini, maupun juga politik-politik dalam skala lokal atau di daerah. Terbukti dengan banyak sekali anggota DPR, DPRD, kemudian bupati-bupati kepala daerah, dan juga hari ini di jajaran kabinet Prabowo Gibran pun banyak anak-anak muda. Kenapa anak-anak muda? Karena per hari ini kita melihat bahwa terjadi perubahan sosial yang cukup tinggi. Peran anak muda begitu besar, kepekaan anak muda begitu besar dalam melihat dunia politik ini, sehingga kita sebagai anak muda pun mau kemudian berkecimpung dalam dunia politik ini. Karena kita sadar bahwa seluruh komponen yang terjadi dalam kehidupan ini, kehidupan berbangsa, bernegara, bersosial, bermasyarakat, dari level nasional hingga level daerah, tidak bisa dipisahkan dari peranan politik. Kita anak muda rata-rata sering mengkritisi kebijakan pemerintah, sering menjadi alarm dalam tanda kutip bagi pemerintah, kemudian menjadi sadar bahwa kekuasaan itu kemudian harus kita masuk ke dalam, sehingga peranan anak muda itu ketika hadir dalam sistem itu mampu memberikan sentuhan yang lain, warna yang lain, gagasan yang lain. Oleh karena itu menarik, minimal punya gagasan. Tetapi anak muda seperti apa? Anak muda yang punya gagasan, agar ketika dia masuk ke dalam sistem politik, dalam pemerintahan, itu minimal ada ide, ada gagasan yang dia bawa, sehingga ada sentuhan berbeda daripada atmosfer politik yang terjadi sebelum-sebelumnya. Kalau kita melihat Om Edri, bahwa dalam perjalanan sejarah panjang bangsa Indonesia terjadi perubahan eskalasi dunia politik, eskalasi pemerintahan, itu yang memotori adalah gerakan anak muda. Betul. Tidak usah kita terlalu jauh ke belakang, bahkan pada aksi beberapa saat yang lalu di Jakarta. Kemudian itu bagaimana anak muda itu kemudian bergerak karena merasa terpanggil secara nurani untuk mengkritisi apa yang terjadi pada pelaksana atau pemangku kebijakan yang ada di negara. Nah, itu yang kemudian peranan anak muda harus hadir. Kemudian yang kedua, Om Edri, kita melihat bahwa per hari ini ada sebuah permasalahan atau tantangan besar yang dihadapi di seluruh dunia. Dalam konteks Indonesia pun merasakan hal yang sama, yaitu terkait dengan bonus demografi. Nah, bonus demografi ini dipandang sebagian orang menjadi sebuah hambatan atau sebuah masalah. Tetapi kita menginginkan bahwa bonus demografi ini justru menghadirkan sebuah peluang, sebuah kesempatan yang itu harus dimotori oleh kelompok anak-anak muda. Karena momentum regenerasi dalam peradaban nasional, ada peradaban internasional, dalam peradaban nasional itu sudah harus terjadi, dan mau tidak mau, suka tidak suka, anak-anak muda harus siap tampil untuk mengambil tongkat estafet kepemimpinan ini. Jadi
menurut saya sebagai anak muda melihat bahwa politik dan juga kemudian konfigurasi politik hari ini, peran anak-anak muda harus bisa lebih meningkatkan nalar kritisnya, tetapi tidak hanya kritis tapi kosong, tetapi itu tadi kembali lagi minimal punya gagasan. Begitu, Medri. Siap. Jadi memang minimal punya gagasan, Kakak. Karena kalau misalnya kita masuk di dalam sistem ya, kita masuk dalam sistem. Memang sekarang banyak anak muda ya. Salah satu contoh misalnya kalau artis di PAN itu namanya siapa? Ferel Pramasta kemudian ada Ibu Zita Anjani, ada Ibu Putri Zulhas, anaknya Pak Zulkifli Hasan, yang kemudian berperan aktif. Medri sudah loncat ke PAN, mungkin lihat saya berbaju biru mungkin. Iya. Iya, tapi sebelum sampai ke situ, Kak, itu memang saya spill dikit. Siap. Tapi kita mau kerucutkan di konteks kita di NTT, Kakak. Baik. Gitu. Memang kita bisa lihat secara global. Tapi kita sama-sama ini anak daerah. Jadi kita mau lihat juga memang konteksnya itu di Nusa Tenggara Timur, dan kalau mungkin Kakak bersedia, apakah bisa juga jelasin bagaimana konteks di NTT, dan bisa apakah ada figur, mungkin tidak harus sebutkan nama, tapi apakah ada figur anak muda yang Kakak maksud yang bisa kasih warna berbeda, gagasan berbeda, jadi bisa berdampak kepada akselerasi yang berbeda. Akselerasinya tentunya terhadap kebijakan-kebijakan yang pro terhadap rakyat gitu, Kakak. Baik, terima kasih Om di pertanyaannya. Kalau kita melihat konteks Nusa Tenggara Timur dalam skala provinsi NTT, kita melihat bahwa bukti nyata sudah terjadi pada perhelatan pilkada kemarin, pada perhelatan pemilihan legislatif kemarin. Banyak anak muda yang kemudian berhasil terpilih menjadi anggota DPRD provinsi, menjadi anggota DPRD dalam tingkat kabupaten kota yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dan juga pada perhelatan pilkada kemarin banyak juga figur-figur anak muda yang kemudian mampu memenangkan kontestasi politik kemarin dan terpilih, dan kemudian hari ini telah menjalankan pemerintahannya sudah mungkin hampir lebih dari 100 hari. Semua itu berangkat daripada keinginan terlebih dahulu. Keinginan terlebih dahulu untuk bagaimana bisa masuk ke dalam pusaran politik ini, kemudian bertarung dan memenangkan pertarungan. Nah, per hari ini PR terbesar bagi anak-anak muda yang kemudian telah mendapatkan amanah daripada rakyat Nusa Tenggara Timur adalah kita berharap sebagai anak muda pun mereka yang kemudian diberikan amanah itu mampu menjalankan amanahnya dengan baik, dengan basis gagasan dan ide yang mereka sudah janjikan dalam momentum-momentum kampanyenya, sehingga jangan sampai janji-janji yang pernah disampaikan, pendekatan-pendekatan baru yang ingin ditawarkan kepada masyarakat sehingga masyarakat kemudian menjatuhkan pilihan kepada mereka kala itu, hari ini harus bisa perlahan-lahan dibuktikan dengan keseriusan mereka untuk melaksanakan program-program, keseriusan mereka untuk melihat dari sudut pandang yang berbeda, karena kita melihat bahwa terjadi tantangan yang besar hari ini di tengah efisiensi anggaran, di tengah transfer daerah yang kemudian dipangkas habis-habisan. Kecerdasan mereka dalam orkestrasi kebijakan untuk berpikir out of the box itu harus dituntut. Karena ini anak muda, anak muda kita ini kan terbiasa untuk berpikir di luar rel. Untuk apa? Yang penting tujuannya tercapai. Nah, kita pun menginginkan hal itu terjadi. Mereka teman-teman kita, sahabat kita, senior kita, yang dalam konteks anak muda yang hari ini mengemban amanah menjadi pemimpin Nusa Tenggara Timur, harus bisa kemudian mengimplementasikan janji-janji kampanye mereka dengan pendekatan-pendekatan yang begitu visioner, dengan pendekatan-pendekatan mereka yang problem solver, agar apa yang mereka inginkan itu tidak hanya menjadi janji sebatas waktu di kampanye kemarin, tetapi perlahan-lahan mulai mampu diwujudkan. Pasti ada kelebihan, ada kekurangan, ada hambatan, yaitu tugas kita bersama-sama sebagai anak muda untuk saling tukar ide, saling tukar gagasan, untuk membantu mereka mewujudkan janji-janji kampanye yang mereka itu tadi. Jadi begitu, Medri. Iya, nah jadi memang ya namanya kalau macam dalam berpolitik itu kan butuh kendaraan ya. Iya, saya sudah tahu Kakak pakai baju biru, jadi memang saya pilih nuansanya ini biru semua, Kakak. Ini biru. Iya, jadi memang kalau kita akhirnya mau masuk dalam sistem ya, kita terbeban untuk mau agar kebijakan itu berpihak kepada masyarakat. Tentu kita butuh kendaraan. Itu bagaimanapun ya itulah ya. Kita butuh kendaraan. Memang ada jalan lain, misalnya kayak DPD kan dia independen ya. Tapi yang seperti itu memang agak sulit. Dikarenakan ya kita punya, kalau di NTT sendiri adalah provinsi yang kepulauan juga, memang agak sulit. Tapi ada jalan lain, dan memang ini jalannya itu adalah partai politik. Ya.
partai politik. Nah, kakak pakai baju warna biru, ya. Kakak kader PAN, sudah spill tadi. Kakak kader PAN. Pertanyaannya beta, kenapa memilih masuk sebagai kader partai, ya? Bukan PAN-nya tapi sebagai kader partai. Nanti selanjutnya kakak bisa jelasin juga kenapa harus PAN. Baik, terima kasih Om Erdi. Ini pertanyaan yang kemudian secara lugas Om Erdi sampaikan di YouTube channel Politik Gagasan ini pun saya ingin menyampaikan bahwa ini pandangan saya secara subjektif, secara pribadi, bahwa melihat yang terjadi dalam perjalanan politik bangsa ini beberapa tahun ke belakang, kita menyadari bahwa ada mimpi yang kita bawa, ada visi atau mimpi yang kita bawa, ada keinginan yang kita bawa. Tapi kita menyadari bahwa mimpi, visi itu yang kita mau tuangkan, suka atau tidak suka, mau tidak mau, dengan sistem yang ada di negara kita hari ini. Itu semua itu terjadi ketika di dalam perumusan atau pembahasan kebijakan yang sifatnya politis. Nah, ruang-ruang politik tentu kita tidak bisa hanya berkuar di luar itu. Sebagai anak muda, kemudian saya melihat hal itu. Pada titik akhir, saya memutuskan untuk, saya harus berpartai. Saya harus masuk kepada salah satu institusi partai. Lewat partai kemudian saya bisa menuangkan ide-ide gagasan. Kita menitipkan kepada tokoh-tokoh partai yang duduk di pemerintahan, yang duduk di parlemen, agar ide-ide kita itu dalam corong yang kemudian terstruktur, agar sampai kepada tujuan yang dicapai. Karena percuma kalau kita punya ide atau kita gagasan. Memang hari ini peranan media sosial cukup tinggi. Dari media sosial, dari TikTok, dari YouTube, dari Instagram. Akan tetapi saya ingin lebih mengkonkretkan. Saya berbicara itu sebagai kader salah satu institusi partai, sehingga ide atau gagasan saya itu mampu ditampung dengan baik, sehingga ide itu mampu didorong kepada ranah pengambilan kebijakan atau keputusan. Dan ruang itu ada di partai politik. Bagaimana peranan partai politik hari ini menentukan konfigurasi politik, menentukan konfigurasi pemerintah, menentukan arah kebijakan daripada negara maupun daerah. Itu pertanyaan pertama. Jadi saya menjawab secara singkat bahwa alasan saya masuk ke partai politik karena ya sistem hari ini mengharuskan kita untuk tampil ke dalam, dan anak-anak muda harus berani untuk masuk dalam sistem, dalam institusi partai politik untuk memberikan warna yang berbeda. Karena itu tadi saya bilang tadi bahwa momentum regenerasi itu sudah terjadi. Dan suka atau tidak suka kita harus mengambil estafet kepemimpinan. Bonus demografi juga. Jadi yang tua-tua dan pemikiran mereka yang pernah pernah lahir hari ini karena terjadi perubahan sosial, perubahan zaman, perubahan pendekatan, kita yang muda-muda harus juga masuk. Nah, kemudian yang kedua, kenapa Partai Amanat Nasional? PAN selalu terdepan. Menyanyi dulu kok kakak. Nanti itu ada ruang tersendiri. Kenapa Partai Amanat Nasional? Partai yang kemudian didirikan dengan semangat reformasi kala itu, menjadi salah satu tokoh PAN kala itu menjadi salah satu penggerak reformasi, penggerak perubahan sistem di Indonesia. Saya kemudian melihat tidak dalam artian mendiskreditkan partai-partai yang lain. Ini menyangkut hati. Pilihan partai itu menyangkut hati. Sampai kepada pilihan hati itu ada rasionalitas yang saya timbang-timbang. Ada beberapa hal yang kemudian saya timbang-timbang sampai kemudian memutuskan PAN. Yang pertama, saya melihat PAN ini sebagai secara ideologis partai yang kemudian tidak terlalu agamis, partai yang tidak terlalu kalau kita berangkat pada diskusi basisnya ideologis, PAN ini partai yang nasionalis, partai yang agamis, partai yang mengakar rumput, dan partai yang kalau kita melihat secara konkret yang tidak terlalu terlibat konflik kepentingan yang begitu tajam. Itu PAN ya? Itu PAN. Kemudian yang kedua, tokoh-tokoh yang ada di PAN itu saya melihat kader-kader yang suka kerja semua. Bayangkan Ketua Umum Pak Zulkifli Hasan menjadi seorang menteri dari zaman pemerintahan SBY sampai hari ini. Kemudian per hari ini Ketua Umum Zulkifli Hasan diberikan amanah, diberikan tugas, diberikan pekerjaan oleh Presiden Prabowo Subianto dengan tugas yang cukup besar. Namun dia bekerja tidak terlalu mengharapkan timbal balik, kemudian dia harus menjadi ini, menjadi itu, tapi bermanuver dia fokus kepada amanah yang diberikan. Bayangkan,
persoalan hari ini di Indonesia ini kan salah satu persoalan terbesar dan juga dunia ya adalah pangan. Ya. Bagaimana Betul. menjaga stok pangan, kesiapan pangan kita dalam beberapa kurun waktu ke depan. Dan tugas itu diberikan kepada ketum kita, Oke. Oh, jadi beliau Menteri. Koordinator Pangan. Oke, Tugas siap. yang begitu berat ini diberikan kepada beliau. Beliau bekerja secara terstruktur, tersistematis dan saya melihat ini sebagai anak muda, saya melihat tokoh ini, senior ini, sesepuh politik ini. Saya mempelajari beliau dari menjadi Menteri Kehutanan zaman SBY sampai hari ini menjadi seorang Menko, menjadi ketum partai. Tidak ada turbulensi politik, tidak ada kemudian hiruk pikuk yang terlalu beliau ciptakan. Beliau fokusnya bekerja. Kemudian yang kedua, kenapa Pan? Dalam konteks Nusa Tenggara Timur hari ini saya melihat pasca kepemimpinan, pergantian kepemimpinan di Partai PAN Nusa Tenggara Timur, saya melihat figur atau sosok Ketua Umum PAN NTT Oke. yang kita kenal, Bang Ahmad Yohan. Ahmad Yohan. Iya. Yohan. Yang kemudian kita sering mengenal beliau dengan sapaan Bang Ayo. Bang, ayo. Jadi secara tidak langsung sapaan itu secara di alam bawah sadar mengajak kita. Beliau senior, kemudian mengajak kita yang junior untuk terlibat aktif. Ayo apa nih? Ayo bangun NTT. Oke. Ayo minimal punya gagasan. Iya. Ayo kita bekerja untuk NTT ke depannya dengan segala latar belakang yang kita punya. Nah, pasca kepemimpinan itu kemudian saya akhirnya memutuskan untuk masuk ke partai dan puji Tuhan, alhamdulillah saya diberikan ruang untuk masuk kepada institusi PAN yang ada di Nusa Tenggara Timur dan mudah-mudahan saya mampu memberikan sentuhan-sentuhan pemikiran lewat institusi PAN ke depan. Dan kita PAN NTT mampu memberikan dampak bagi masyarakat NTT. Pengamat Yohan kemudian itu tadi terkait politik naik kelas. Ini juga merupakan bagian ide beliau. Beliau menekankan dalam diklat kemarin Partai PAN di NTT ada 3 poin utama yang dia minta untuk bagaimana kita sebagai kader partai politik dalam konteks Partai Amanat Nasional NTT hari ini harus bisa naik kelas dalam memainkan irama politik. Ada 3 indikator yang diberikan kepada kita kader PAN untuk bisa menjadi politik naik kelas. Sebelum sampai ke 3 indikator, konsepnya itu apa itu? Maksudnya konsep biar kita. Jadi konsep sederhana itu gimana? Ada latar belakang yang mendasari ide beliau untuk mengajak kita untuk berpolitik agar bisa naik kelas. Karena apa? Hari ini stigma daerah kita sebagai daerah yang tertinggal, terbelakang itu kan masih melekat. Padahal kita punya figur-figur penting, figur-figur yang punya kemampuan, kapasitas di skala nasional yang mampu kemudian jika diajak kolaborasi, kerjasama, itu mampu menghadirkan perubahan. Sehingga beliau melihat bahwa ternyata yang harus kita lakukan adalah melakukan loncatan pikiran, loncatan paradigma, loncatan kerja untuk kita bisa naik kelas. Saya masuk. Ada 3 indikator penting yang kemudian beliau tekankan kepada kita kader PAN Nusa Tenggara Timur atau kepada politisi muda. Yang pertama, mari kita sama-sama sebagai kader muda, kader PAN, untuk bisa naik kelas dalam konteks politik, kita pertajam kembali ilmu pengetahuan kita. Dengan basic kita masing-masing, di hukum-hukum, di sosial yang di latar belakang kesehatan, sehingga apa? Ilmu pengetahuan itu kan menjadi dasar kita untuk melakukan sesuatu. Itu yang beliau tekankan penting. Kemudian yang kedua, beliau menekankan, memberikan pesan kepada kita untuk meningkatkan soft skill kita dalam melakukan pola komunikasi terhadap masyarakat, mampu menghadirkan problem solver kepada masyarakat, sehingga kader partai jangan cuma hadir ketika mendekati hari H pemilu tiba-tiba bagaimana muncul. Minimal beliau menyarankan atau memberikan pesan, mendoktrin kader PAN NTT harus bisa mampu mengkomunikasikan ide dan gagasan sampai di tingkat akar rumput. Ide PAN ini hari ini, ide politik hari ini. Bagaimana kader PAN juga harus hadir menjadi problem solver. Kader partai politik harus bisa menjadi pemecah kebuntuan masalah yang ada di masyarakat dalam level yang paling atas maupun level yang paling menengah. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, beliau berpesan untuk kita sebagai partai politik, sebagai kader partai politik harus bisa menjaga integritas secara pribadi maupun integritas secara komunal dalam suatu institusi partai politik. 3 hal dasar ini tentu akan membuat kita, memicu kita untuk bagaimana melakukan akselerasi politik naik kelas. Itu pesan Bang Ketum Ahmad Yohan kepada kader PAN Nusa Tenggara Timur hari ini, untuk kita bisa melakukan yang terbaik bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Kak Idri, padi boleh menguning di NTT,
Akan tetapi ya. langit NTT itu masih membiru. Padi boleh menguning. Padi boleh menguning, Langit NTT masih membiru. Langit NTT masih membiru. Oh, sih. Jadi birunya langit itu mungkin akan berpengaruh pada kualitas kuningnya padi di daerah-daerah Nusa Tenggara Timur. Sehingga fokus Bang Yohan, ketum hari ini, bagaimana hari ini beliau diamanahkan oleh partai duduk di Komisi 4 sebagai pimpinan dengan pendekatan politik pangannya, dengan pendekatan politik lewat sektor perikanannya, pertanian, kehutanan, itu kemudian suka tidak suka hari ini dilihat oleh masyarakat bahwa ada keberpihakan, ada peran seorang tokoh politik dalam bagaimana menggunakan amanah yang diberikan untuk bisa menebarkan kemanfaatan bagi banyak orang. Jadi beliau selalu berpesan agar amanah dalam kerja-kerja politik itu harus bisa menghadirkan kebermanfaatan bagi masyarakat yang lebih luas. Jangan sampai sebagai kader atau orang yang diberikan kekuasaan hanya gagah-gagahan, kemudian hanya tampil menjelang momentum politik. Beliau menekankan sejak berpartai harus bisa memiliki peran, memiliki sumbangsi dari pikiran, mampu bekerja bagi masyarakat, sehingga minimal mampu menghadirkan sedikit perubahan bagi Nusa Tenggara Timur. Jadi kalau itu sudah terjadi, Medri, ini mungkin ini sebagai kader PAN yang berbicara. Kita siap memotori nuansa baru dalam politik NTT. Kita menawarkan bahwa PAN NTT akan menawarkan politik naik kelas. Sehingga ketika semua juga kemudian memiliki kesadaran secara kolektif bahwa ayo kita naik kelas, secara kerja kolektif ini kemudian ketika mampu dilakukan, maka otomatis secara perlahan daerah yang kita cintai Nusa Tenggara Timur ini akan perlahan melakukan loncatan-loncatan pemikiran, loncatan-loncatan program, loncatan-loncatan kebijakan yang akan dilakukan oleh semua elemen, dan kedepannya ini yang soal waktu NTT akan berubah. Jadi terkadang orang-orang berbicara hal-hal yang utopis kemudian tidak didukung oleh ide dan gagasan. Ya, ide gagasan itu menjadi utopis semata. Beta punya ide agak sedikit ekstrem. Siap, Medri. Mungkin ini di ending pembicaraan kita ini. Beta punya agak sedikit ekstrim, izin sebat ya. Siap. Ide ekstrim tapi ya kita obrolin santai aja lah. Anggota dewan yang sudah terpilih itu kemungkinan di PAW sangat mungkin ya. Ya, wacana itu ada pasca putusan MK. Di PAW ya kemarin kalau misalnya kita lihat ada dewan yang dari Gorontalo, gak harus bilang nama merek partainya ya, bilang demo rampok uang rakyat gitu ya. Terus akhirnya dia di PAW langsung dipecat dari kader. Berarti dimungkinkan untuk itu ya, Kakak. Nah, pertanyaan beta, Kak, apakah sekarang Kakak sudah masuk di PAN, apakah di situ ada KPI, indikator gitu, ya kan? Jadi ya memang minimal punya gagasan, tapi ya gagasan yang berkualitas itu kan juga pasti ada lah. Dia punya indikator. Iya, dia punya kualifikasi gagasan gitu lah. Memang minimal punya gagasan gitu. Nah, cuman apakah ada KPI di dalam partai untuk menilai kadernya yang sedang duduk sebagai anggota dewan lah minimal. Kalau kepala daerah saya nggak begitu, tapi kalau macam kayak anggota dewan itu sangat mungkin di PAW, Bos. Ya, baik, Mary, pertanyaan bagus. Saya berbicara konteks PAN NTT. Dalam diklat kemarin, Bang Ketum kita, Bang Ahmad Yohan, sudah berpesan bahwa kader PAN yang hari ini memiliki amanah tanggung jawab duduk dia sebagai anggota DPRD dalam skala provinsi maupun kabupaten atau kota, kemudian yang menjadi kepala-kepala daerah, wajib melakukan sesuatu, wajib mengimplementasikan program. Tolak ukurnya apa? Apa yang sudah dilakukan, apa yang diperbuat harus dipublish di media-media. Agar apa? Masyarakat tahu bahwa kader PAN itu bekerja. Agar apa? Masyarakat juga bisa memiliki ruang untuk menilai sejauh mana apa yang dilakukan oleh kader partai, kader PAN yang dilakukan. Kalau kemudian cuman mendekati pemilu baru tampil atau muncul, jadi begini, yang dilakukan oleh kader partai itu kan semata-mata untuk masyarakat. Jadi Bang Yon berpesan bahwa diwajibkan kader PAN habis ini melakukan reses sistematik misalnya. Dia memiliki ide dan mendoktrin kader-kader partai untuk melakukan pendekatan yang berbeda. Dan tadi tolak ukurnya itu tadi
harus ada program-program yang dijalankan yang dievaluasi per 1 bulan, per 3 bulan. Itu dikontrol langsung. Nah, itu tadi alasan saya kemudian kenapa bergabung di PAN. Saya melihat adalah sentuhan baru yang dilakukan oleh salah satu tokoh politik Nusa Tenggara Timur dalam hal ini Bang Ahmad Yohan, dalam mengorkestrasi sebuah institusi partai politik. Tidak bermaksud untuk kemudian mengeluhkan beliau, tetapi saya melihat bahwa bagaimana sentuhan beliau, kemudian gaya beliau dalam berpolitik itu ada wajah baru, ada nuansa baru, ada sentuhan baru, sehingga Medri, kita melihat hari ini banyak tokoh-tokoh yang kemudian datang ke PAN, masuk bergabung di PAN, bukan karena PAN menawarkan kekuasaan semata, tetapi mungkin orang melihat bahwa ada pergerakan baru, ada inovasi baru, ada tawaran politik naik kelas yang baru yang dihadirkan oleh PAN NTT dan juga PAN secara nasional dalam kerja-kerja politik, kerja-kerja masyarakat ke depan. Ya, saya mungkin tidak bisa sebut tokoh-tokoh siapa yang sudah bergabung dan akan bergabung. Tapi kelihatannya itu punya kualitas. Sinyal itu untuk orang bergabung dengan PAN, untuk bersama-sama dalam rumah besar PAN, untuk mampu melakukan kerja-kerja untuk rakyat itu sudah ada. Karena itu tadi pertanyaannya, indikator-indikatornya, tolak ukur apa itu sudah disiapkan. Dan itu beliau sudah sampaikan secara gamblang dalam pelatihan politik kader beberapa hari yang lalu di Kupang. Itu beliau tekankan, sehingga kerja kader partai politik, kerja kader partai PAN NTT itu mampu dilihat oleh masyarakat. Nanti diukur di internal partai, dievaluasi, digenjot. Ada pendekatan itu dibicarakan, didiskusikan, sehingga tidak hanya minimal punya gagasan, tetapi gagasan itu mampu diimplementasikan dalam bentuk kerja-kerja nyata di tengah masyarakat. Jadi begitu Ametri. Betul. Karena Ametri juga ke depan bisa saja jadi biru. Masih putih. Masih putih, siap. Tapi debu petek biru kan? Sudah harus pelan-pelan. Buku juga biru. Siap. Aduh, ini bahaya. Tapi memang beta mau garis bawahi, memang ini menurut beta agak ekstrim sih. Dan ini juga kalau misalnya dari ketua partai ya di NTT, ini kan juga bukan bagian dari menakut-nakuti mereka, tetapi ini kan jadi warning supaya yuk kerja yang benar gitu loh. Karena yang memilih Anda itu kan rakyat. Betul. Anda disebut wakil, ketuanya kita dong. Iya nggak sih? Iya kan? Anda berjanji, kita memberikan aspirasi ya sebagai legislator ke eksekutif misalnya, bagaimana ini kebijakan ini bisa berdampak kepada masyarakat. Kurang lebih itu sih. Beta sebagai orang sipil, beta bukan aktivis, tapi ini Polgas ini memang keresahan saja karena kita ingin, kenapa beta DM selalu Kak? Beta DM selalu Kakak karena memang beta pengen orang muda itu bisa bicara ya seperti ini, santai, tidak hanya teriak di jalan gitu loh. Maksudnya oke, lu mau di jalan, turun di jalan juga, ya paling enggak sudah bawa satu konsep yang oke, biar waktu bicara di jalan gitu ya, tidak salah-salah lah. Tidak salah-salah. Tapi ya thank you Kakak. Siap. Kakak Ulam. Saya yang izin Om Edri, saya yang kemudian banyak berterima kasih kepada Politik Gagasan, YouTube channel Politik Gagasan, yang kemudian lagi-lagi saya memberikan apresiasi karena ruang-ruang seperti ini, kanal-kanal seperti ini dalam konteks Nusa Tenggara Timur yang mungkin beberapa waktu ke belakang itu kita anak muda begitu apatis melihat politik. Iya, betul. Kita begitu sangat apatis melihat adanya perubahan sosial. Kita apatis melihat politik, tetapi pasca perhelatan politik kemarin kesadaran itu mulai meningkat dan Politik Gagasan mungkin hadir untuk menjawab keresahan itu sehingga memberikan ruang pada anak muda, minimal idenya itu mampu diwartakan sampai ke seluruh Nusa Tenggara Timur, karena lewat handphone hari ini orang kemudian bisa membaca idenya seseorang dari Tropia, mampu didengar dan dilihat, dinonton sampai di pelosok Malaka, sampai di pelosok Labuan Bajo, sampai di pelosok Flores Timur, sampai di pelosok Nakeo hingga Sumbarote, karena sehingga anak-anak muda yang lain pun akan terangsang untuk memberikan ide yang sama. Sehingga harapan saya ke depan Politik Gagasan tetap konsisten memberikan ruang ini bagi anak-anak muda agar ide gagasan itu minimal didengar oleh pemangku-pemangku kebijakan, sehingga mereka juga sedikit banyak memberikan perhatian dengan mereka mendengarkan gagasan-gagasan anak muda, kemudian pertimbangan-pertimbangan itu mampu dilibatkan dalam proses pengambilan kebijakan dan keputusan mereka. Sekali lagi, Politik Gagasan YouTube channel hari ini menjadi salah satu inisiator YouTube
channel yang konsisten membicarakan tentang ide, gagasan dan juga politik. Iya. Kita perlu apresiasi, dan ini juga harusnya tokoh-tokoh politik NTT yang muda-muda maupun para pemangku kebijakan juga harus mampir di politik Mampir gagasan di sini, betul. agar kita uji gagasan mereka ada atau Ya, tidak. gagasan tuh perlu diuji, harus diadu. Karena memang ketong punya playlist itu, aduh kok lupa ya. Kupas gagasan politisi, Ya. ada dia punya playlist itu, dan mungkin ada playlist baru. Siapa tahu kakak juga Siap. berkenan bisa berbagi monolog di sini ya. Jadi rekam, nanti kami yang bantuin edit ya. Siap. Gitu ya. Nanti kalau AdSense-nya jalan nanti kita beritahu lah. Terakhir, sebelum tadi yang saya sampaikan karena berbicara soal PAN, Iya. saya kemudian sebagai anak muda tidak kemudian mengkultuskan orang. Tidak melihat masuk karena Zulkifli Hasannya. Saya masuk ke PAN NTT bukan Ahmad Yohannya, Oke. tetapi saya memilih mengambil keputusan masuk ke partai politik, dalam hal ini Partai Amanat Nasional, karena melihat ada ide, ada gagasan, ada arah kebijakan dari partai. Dua tokoh ini menjadi menjadi barometer saya melihat cara kerja mereka. Begitu sangat aktif turun ke masyarakat. Lihat saja dalam konteks NTT Bang Ahmad Yohan, tidak hanya mengurus dapilnya di dapil NTT 1, Oke. tapi turun aktif di dapil NTT 2. Jadi bukan saya mengkultuskan orangnya, Oke. tapi melihat bagaimana cara kerjanya, idenya, gagasannya dia, dan cara dia mengimplementasikan, cara beliau mengorkestrasi institusi partai politik agar mampu berdampak dan menebarkan kemanfaatan bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, Om Edri, kita sebagai anak muda dengan spirit pemerintahan provinsi hari ini dan juga dari daerah, dengan ruang politik gagasan, kita terus mendukung proses pemerintah. Yang salah kita kritisi sedikit, tetapi tujuannya tetap satu. Ayo bangun NTT. Oke, ya. Memang NTT kuning tapi langit. Jadi padi memang menguning. Oh, padi memang menguning, Tetapi langit itu tetap biru. tapi Tetap biru. jadi itu kurang lebih kayak pantun ya. Ya. Padi menguning tetapi langit biru. Oke, dan semuanya kok serba biru ya. Serba biru. Tidak kebetulan ya, tidak disetting ini. Jadi biru. Ya memang saya punya biru dan oke. Saya nggak berpanjang-panjang lagi. Singkat, padat dan jelas. Terima kasih banyak Kakak Siap. Gilam Terima kasih Om Edri. untuk waktunya sudah ngobrol di Politik Sehat Gagasan. Dalam minggu ini mau balik lagi ke Jakarta mungkin ya. Siap Om Edri. Ya, thank you so much. So, oke, guys. Oke, guys. Oke, jadi terima kasih sudah tonton. Jangan lupa di subscribe supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. So, see you guys in the next video. Bye-bye.